wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, pertama alhamdulillah acara pembukaan Istimewa Ulama telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Dan terima kasih kepada kawan-kawan media yang setia untuk meliput acara Istimewa Ulama Tokoh Nasional tahun 2023 ini. Dan pada siang hari ini kami perlu sampaikan bahwa tadi pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar yang kami undang, dan alhamdulillah beliau hadir pada acara pembukaan untuk bisa menyampaikan sambutan ta'aruf dan silaturahminya, perkenalan dan silaturahminya kepada para ulama, kiai dan habaib di acara Istimewa Ulama tahun 2023 ini. Nah, kemudian tadi setelah pembukaan kita sudah melakukan rapat pleno untuk membahas tentang tata tertib dan agenda Istimewa Ulama di tahun 2023 ini. Dan tadi disepakati bahwa ada dua komisi yang dibentuk, yaitu Komisi Keumatan dan Komisi Politik. Komisi Keumatan itu akan membahas beberapa persoalan yang terkait dengan umat Islam baik Indonesia maupun dunia, seperti maraknya budaya dan propaganda serta kampanye LGBT. Kemudian tidak kalah pentingnya menyangkut tentang Palestina yang sampai hari ini terus dizolimi oleh Zionis Israel. Kemudian komisi yang kedua itu membahas tentang politik, yaitu arah perjuangan umat di tahun 2024 terkait Pilpres dan Pileg. Nah, dua agenda itu disepakati. Nah, sekarang ba'da duhur akan dimusyawarahkan dalam sidang komisi. Dari dua komisi itu sedang akan melanjutkan membahas tentang keumatan dan perpolitikan. Nah, perlu diketahui bahwa nanti hasil dari sidang komisi itu akan diplenokan. Hasil pleno nanti sore baru kemudian jadi keputusan Istimewa Ulama. Nah, yang menariknya dalam sidang komisi akan diberikan kesempatan kepada musyawirin peserta Istimewa Ulama untuk menyampaikan pendapatnya, masukannya tentang yang paling marak adalah LGBT dan Palestina yang sedang bergejolak saat ini. Sehingga harapannya menjadi rekomendasi kita tentang bagaimana sikap kita terhadap Palestina, bagaimana sikap kita terhadap Zionis Israel, bagaimana permintaan kita terhadap Indonesia secara konkret untuk menanggulangi tentang kejadian atau teroris di Palestina. Nah, kemudian di komisi akan dibahas di rapat komisi itu, salah satunya itu tentang kriteria kepemimpinan baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Jadi tetap akan dibahas. Nah, kemudian yang merucut di sidang komisi juga akan dibahas jikalau kita mendukung salah satu pasangan, maka apa yang harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan umat, yaitu bentuk fakta integritasnya. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, komisi ini memang tadi paling banyak peminatnya karena paling menarik di komisi politik ini. Jadi pesertanya di komisi ini paling banyak ya. Nah, termasuk menyikapi tentang penyampaian visi misi dari Capres Cawapres yang tadi kita undang, itu akan diserahkan kepada musyawirin bagaimana tanggapannya tentang visi dan misi yang disampaikan tadi. Nah, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah keputusan apa yang disepakati. Nah, arahnya ketika nanti yang disepakati oleh musyawirin bisa diterima oleh pasangan Capres dan Cawapres, amin, itu baru kemudian menjadi satu pertimbangan kita memberikan dukungan. Jadi saya tegaskan, sampai hari ini kita belum memberikan dukungan resmi terhadap capres manapun. Nah, itu menunggu hasil
istimewa ulama di sidang pleno yang nanti sore setelah sidang komisi berlalu. Karena kan ada kemungkinan ada masukan-masukan baru di sidang komisi, kemudian ada kemungkinan juga di sidang komisi dibahas lagi, dimatangkan di sidang pleno. Yang jelas hasilnya itu nanti baru kemudian menjadi hasil istimewa ulama. Nah, mudah-mudahan hasil istimewa ulama ini bisa disepakati oleh musyawirin, kemudian disepakati oleh capres dan cawapres, baru kemudian langkah berikutnya nanti kita akan konkret menyatakan dukungan penuh terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres. Saya pikir itu agenda kita yang sedang berlangsung. Alhamdulillah masih lancar, masih sukses, masih kondusif ya. Kira-kira itu rilis kita siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya. Dari antara. Iya. Izin bertanya, kalau dari diskusi itu ada ini nggak seruan kepada umat untuk pemilu damai? Ada seruan itu nggak dari diskusi tersebut? Iya, ada kemungkinan itu akan masuk dalam sebuah poin di pembahasan ya. Bagaimana pemilu itu justru menyatukan umat, bukan memecah belah umat, kemudian menjaga perdamaian, karena dari berbagai daerah juga ada masukan, ya kan? Kalau ingin pemilu damai, ya semuanya harus jujur, adil, ya, termasuk wasitnya jangan ikut main ke lapangan kan begitu. Nah, itu akan dibahas ya. Insya Allah poin itu masuk dalam pembahasan. Oke, Ini dulu tadi. mau tanya aja penegasan. Tadi kan yang datang hanya satu capres, untuk capres lainnya apakah juga diundang oleh pihak istimewa ulama? Iya, memang hanya satu capres yang kita undang karena memang masukan dari teman-teman daerah itu lebih mengarah ke satu capres itu, ya kan. Tinggal bagaimana kita mewujudkan dukungan dalam bentuk ikatan dengan capres dan cawapresnya. Makanya hanya satu capres dan cawapres yang kita undang, gitu kan. Karena kriteria secara umum, gitu kan. Apalagi menyangkut hasil istimewa ulama yang lalu, itu capres yang dua itu boleh dikatakan tidak memenuhi syarat. Ya, kira-kira gitu. Berarti sudah dapat dipastikan sebenarnya ada dukungan ke yang datang tadi, hanya nanti poin-poin yang akan ditekankan itu yang penting. Poin-poin apa? Mudah-mudahan disepakati. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan hasil musyawarah nggak disepakati sama capres dan cawapres, ada kemungkinan kan? Nah, itu berarti kan masih butuh proses tahapan berikutnya. Ada lagi? Kira-kira nanti hasil istimewa ini ke depannya bagi cawapres yang didukung itu seperti apa komitmen yang ingin dilakukan oleh mereka? Diserahkan kepada musyawirin hari ini. Ya, kalau kita mendukung salah satu capres, maka komitmen kita apa itu nanti akan dibicarakan di istimewa ulama yang sedang berlangsung. Gambarannya kira-kira seperti Ya, kita belum tahu kan, masih banyak masukan dari 24 provinsi ini. Ya, bentuknya bagaimana ya masih perlu pembahasan. Insya Allah sore ini ketahuan nanti. ya, misalnya ada keterwakilan ulama misalnya di pemerintah atau di mana misalnya gambarannya. Kita dari dulu mendukung seseorang itu tidak pernah ada ikatan kontrak urusan jabatan, urusan bagi-bagi gue, enggak. Kita yang penting bagaimana capres yang kita dukung itu menjalankan fakta integritas yang ada di kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak ada kaitan sama sekali, bahkan tidak ada poin dari tahun 2015 tidak ada pernah poin pembahasan itu terkait dengan jabatan bagi-bagi kue. Tidak. Bahkan kalau istimewa ulama menghasilkan dukungan seperti 2015, maka otomatis kita akan all out menjunjung tinggi hasil istimewa ulamanya tanpa sokongan dana dari capres dan cawapres. Udah terbukti 2015 umat bergerak dengan sendirinya. Kalau misalnya capres atau cawapres yang didukung nanti tidak terpilih misalnya, nah, itu komitmennya tetap berlaku atau gimana nanti? Apa nanti ada? Kan kayak 2015 fakta itu berlaku kalau jadi, ya kan? Kalau jadi, ya. Kalau misalnya tidak jadi, ya berarti sudah berlaku lagi kan begitu. Ketika nantinya fakta integritas hasil istimewa ulama ini tidak diterima oleh paslon, itu tindak lanjutnya seperti apa? Apakah memang akan tetap mendukung merapat begitu atau seperti apa? Ya.
Masih dalam pembahasan. Kalau nggak diterima bagaimana? Kalau diterima bagaimana? Baru pembahasan. Nah, sore ini baru ketahuan jawabannya. Masih pembahasan kira-kira itu ya. Kita belum tahu gambaran pembahasan masukan-masukan dari tiap-tiap daerah. Kalau di baliho kan ada foto Habib Rizik juga tuh, beliau juga ikut membahas di dalam kah dengan tidak hadir? Oh ya, itu baleho dibuat oleh Ormas Islam se-Jabodetabek, bukan oleh panitia. Jadi itu Ormas Islam Jabodetabek, ya kan, mereka inisiatif mengucapkan selamat dan sukses atas istimewa ulama, dipasanglah foto-foto gitu kan. Yang jelas pasti beliau mendukung istimewa ulama karena beliau menjunjung tinggi nilai musyawarah. Beliau kalau urusan musyawarah paling suka, paling senang, pasti didukung. Tapi dalam teknis dan materi dan sebagainya beliau tidak ikut sama sekali. Beliau hanya mendoakan mudah-mudahan hasilnya manfaat, berjalan dengan lancar. Semua diserahkan kepada steering committee untuk materi, kemudian untuk teknis lapangan ke OC, dan hasilnya diserahkan ke musyawarah. Tapi pasti beliau menjunjung tinggi hasil dari musyawarah. Nggak ada saran usul tentang poin-poin yang ada di dalam fakta integritas itu dari beliau? Belum dong, kan hasil dari ini baru kemudian kita minta masukan beliau. Hasil ini kita minta masukan beliau, ada saran dari beliau atau tidak, langkah berikutnya. Sekedar minta saran kepada ulama kan nggak ada salahnya, kira-kira begitu. Cukup? Ya. Ada ini usul nih, kan istimewa ulama yang lalu itu kan seolah-olah dipakai lagi masih oleh tertentu. Ada usul supaya dicabut. Ibaratnya begini, pembangunan masjid sudah selesai, tapi wanitanya belum dibubarkan gitu. Jadi itu liar gitu. Oh, kalau panitia udah bubar dari dulu. Bukan istimewanya itu hasilnya tuh. Iya. Ada kan dibahas. Jadi sebetulnya secara konstitusinya ketika hasil istimewa ulama itu dukungannya tidak terjadi, ketika itu kalah, sebetulnya sudah selesai. Dan hasil istimewa 1, 2, 3 kan ditutup dengan hasil istimewa ulama 3 dan 4 yang menyatakan bahwa pemilu itu curang, sistematis kecurangannya, itu tuh hasilnya. Begitu. Jadi sebetulnya secara otomatis ya sudah nggak berlaku sebetulnya. Yang akan berlaku adalah hasil istimewa tahun 2023 ini. Kira-kira begitu.